Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadrat Ilahi Rabbi, di mana pada subuh yang keempat bulan Ramadan ini, alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara Allah, udara yang diberikan Allah, berikan kesehatan, kekuatan, hidayah dan petunjuk, sehingga kita dapat lagi bermuajah, bertatap muka di Masjid Al-Muttahidin untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian sebagaimana biasanya. Kita dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memaksimalkan amalan di dalam bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Lau ta'lam ummati ma fi ramadana." Seandainya umat mengetahui pahala-pahala yang terkandung di dalam Ramadan, la tamannawna antakuna sanata, ingin menjadikan sebagai setahun penuh. Jadi la ta'lamun ummati, seandainya umatku mengetahui pahala-pahala yang terkandung di dalam bulan Ramadan, la tamannawna antakuna sanata ramadana, ingin menjadikan itu setahun penuh. Kenapa demikian? Dalamnya banyak kebaikan terkumpul, doa dikabulkan, dosa diampuni, pahala dilipat gandakan. Alangkah ruginya manusia berikan kesehatan, diberikan panjang umur, sehat, tidak memaksimalkan untuk beramal salih. Alangkah ruginya. Oleh karena itu, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuh, Rabbana, ini password ini Pak dikasih Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami minta kebaikan di dunia. Sebutkan di situ apa nih Bapak? Nak banyak buah sawitnya, nak banyak karetnya, nak punya anak yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi titik di situ Pak. Allah berikan umum, tergantung Bapak apa yang diminta kebaikan dunia. Apa menjadi anak yang saleh? Apa ingin menjadi sehat terus? Apa penyakitnya disebutkan Allah? Rabb fid dunya hasanah wa fil akhirati. Dan minta juga kebaikan. Kebaikan apa diminta di akhirat? Masuk surga, minta surga Firdaus. Nah itu dipanjatkan surut di dalam Ramadan. Kalau benar-benar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita apa yang kita niatkan, insya Allah mustajab. Di dalam berdoa tidak boleh kita ragu-ragu, karena Allah berada pada persangkaan hambanya. Kalau kita yakin, Allah akan menerima. Kalau ragu-ragu, ditolak. Jadi Allah berada, kita sebagai hambanya berada pada persangkaan. Selalu kita bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sedikit, tidak sekecil apapun perbuatan baik kita lakukan, Allah akan memperlihatkan dan Allah melipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memaksimalkan Ramadan ini untuk benar-benar mengisi dengan berbagai macam amalan-amalan, karena setiap amalan sunnah yang kita lakukan diberikan pahala seperti fardu. Sedangkan amalan fardu dilipat gandakan pahalanya sampai 700, Bapak dan saudara-saudara. Itulah sebagai mukaddimah, sebagai motivasi buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, hidayah dan petunjuk, sehingga kita dapat memaksimalkan amal ibadah di dalam Ramadan. Nah, pada kesempatan ini
Saya akan mencoba lagi merilis kembali, walaupun pengajian kita ini sering kita lakukan, tapi ini koreksi. Jangan sampai di antara kita, kalau memang sudah bagus, alhamdulillah. Tapi kalau masih ada kurangnya, maka pada subuh hari ini kita akan menyempurnakan amalan-amalan kita, terutama dari segi berwudu. Kata Nabi, la salata liman wudu'alah. Tidak ada salat bagi orang tidak wudu. Syarat-syaratnya wudu itu ada 5. Itu syarat wudu ada 5. Pertama, orang yang melakukan wudu itu adalah orang Islam. Jadi kunci pertama adalah harus Islam. Tidak boleh orang kafir, tidak boleh orang agama lain kecuali Islam. Yang kedua, hendaklah ya seorang yang mumayyiz. Mumayyiz itu adalah orang-orang yang sudah bisa membedakan mana baik mana yang buruk. Anak-anak itu, Pak, itu bisa memutuskan saf. Kalau ada di antara kita itu memutuskan saf. Kenapa? Karena apalagi kalau anak-anak belum disunat, belum dihitam. Di dalam pistolnya itu ada daki, ada kotoran. Kalau itu tidak bersih, wudunya tidak sempurna. Kalau berdiri di antara kita bisa memutuskan saf. Makanya kita harus dicarikan tempat yang lain, jangan bercampur dengan anak, karena bisa memutuskan saf. Terkecuali kalau ada anak-anak sudah disunat, sudah bagus wudunya, insya Allah tidak memutuskan saf. Jadi hendaknya ia seorang yang mumayyiz, yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Seperti kalau ada orang anak-anak sholat bisa lari kemana-mana dan segala macam, itu jangan dimarahi. Cuma orang tuanya harus mensiasati bagaimana ini bisa tenang. Apa di ujung sana atau di ujung sana, jangan di tengah. So, apalagi bapak ada hak, ada kacamata. Pernah terjadi, Pak. Ada orang punya HP, kacamata sumpah, ada begitu itu. Jadi terkait di sini kacamatanya, di sini HP-nya ada, lari. Setiap anak itu gini, karena takut diinjak HP dan kacamata yang mahal tadi. Takut hancur. Itu bisa mengganggu kesehatan. Bayangkan kacamata 2 juta, HP 8 juta, diinjak, pecah. Salat khusyuk. Oleh itu mengurangi kehusukan. Oleh karena itu jangan dilarang anak jika itulah nanti menggantikan kita. Biarlah dulu main-main, yang penting dengan catatan bagaimana orang mensiasatnya supaya saya tenang. Bapak dan saudara-saudara. Jadi yang kedua, hendaklah ia seorang yang mumayyiz. Yang ketiga, jangan sampai ada lapisan penghalang yang mencegah sampainya air kulit. Ini itu tidak boleh banyak hukum, Pak. Bapak-bapak yang kerja keras, ada cat segala macam, tidak boleh ada benda yang melekat dalam yang terbasih oleh wudu itu, ada hal yang menghalangi sampainya air. Saya sisihkan atau atau hal-hal yang lain, benda-benda yang melekat di kulit, di mana kulit itu kena air wudu, tidak tersampaikan kulit akibatkan ada penghalang. Apa tadi, apa ikan itu, sisi ikan segala macam. Oleh karena itu sebelum kita berwudu, kita pastikan tangan kita tidak ada daki, sehingga semua air sampai semestinya yang kulit-kulit kita itu. Jadi sampai ada lapisan penghalang yang mencegah sampainya air yang kulit pada kulit, seperti lapisan lilin, lemak, tai mata dan lain sebagainya. Yang keempat, agar orang yang berwudu itu jangan sampai menyangka bahwa yang diperlukan adalah sunnah. Nah, ini kita bedakan mana sunnah wudu, mana perwudu. Jadi katakan agar orang yang berwudu itu jangan sampai menyangka apa yang diperlukan adalah sunnah. Ada sunnahnya, aduhnya kita akan bahas nanti di sini. Yang kelima, air yang suci. Nah, itu sudah kita bahas tadi. Jadi ada 5. Kemudian sekarang fardu wudu ada 6. Pertama, niat. Nah, di mana pertama kita berniat kalau berwudu? Jadi ketika kita sebelum kita berwudu, kita cuci tangan. Ini tangan digerak-gerakkan nanti ini kalau perlu gini. Jadi ini caranya. Semua salah-salah sebetulnya ada kotoran-kotoran. Cincin ya, cincin. Ya. Cincin. Digerak-gerakkan dikit supaya bisa. Jadi kemudian ini tangan dulu dibersihkan dulu, Pak. Untuk menggosok itu kalau bulan Ramadan bisa, kalau pulang yang lain. Kalau Ramadan itu tidak terlalu dipentingkan karena dikhawatirkan nanti air masuk di tenggorokan tanpa sengaja segala macam. Jadi ini kemudian apa yang kita kumur-kumur itu dimuntahkan. Ambil air, masuk susah sampai ke sini, baru muntahkan.
itu obat kepala. Kalau kekurangan oksigen, insya Allah tidak bakalan kepala. Ada salah seorang orang Islam pergi ke Jepang, ingin berobat. Dan muana Pak, orang agama apa? Agama Islam. Nak berobat Pak. Kenapa jauh-jauh berobat Pak? Obatnya ada sama Bapak. Masuk katanya, kalau umat meruduk, masukkan air ke sini, hidup sampai tangkap, insya Allah akan terang penglihatannya, akan hilang sakit kepalanya. Itulah sunnahnya. Jadi setiap ada perintah dalam Islam itu punya hikmah. Paling tidak dia membersihkan hidup kita. Tuh. Jadi masukkan pedas tuh Pak, seakan nak pecah di sini. Itu kalau pertama-tama, bisa baru diisapkan. Nah setelah itu semua, jadi tempatnya mulai beruduk pada saat menetes air ke tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari fadlillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu mengangkat karena Allah. Antara ini dengan ini. Jangan mau begini. Masih ada di antara kita berwudu tuh. Coba pergi ke Nur Hasanah Jambi itu. Perhatikan sampai kiri kan. Masih ada di antara umat Islam berwudu begini. Jadi, kalau ada jenggotnya seperti Pak Ijal di sela-sela. Enak tuh Pak. Dingin rasanya. Jadi jangan sampai ada dah pas Pak. Sebab kalau tidak sesuai dengan anunya diperlukan maka ada asal dulu. Nih. Jadi dari telinga ke telinga, dari ke sini. Jadi itu muka. Jadi berniat tadi situ ketika pertama kali membasuh dari wajah. Membasuh muka sudah. Kemudian ketika pertama kali membasuh itu berniat, yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga, mulai tumbuhnya rambut atas Pak sudah. Kemudian tiga, membasuh kedua tangan. Nah, ini kata Imam Syafi'i. Jadi pakai. Jadi itu air di atasnya ini, jangan sampai di atasnya. Kalau di atas ini kalau jangan kita murahnya begini baik. Ada perlu begini. Ya Allah. Jadi begitu tuangkan. Jadi sampai ini caranya. Ini jangan sini. Di atasnya dikhawatirkan. Kalau lepas ini nanti tidak sempurna. Macam itu juga sebelah kiri. Pak yang benar itu gimana Pak? Atau dingin ke sini atau? Tidak dari sini. Ada kan yang gini ngambil kan? Itu keliru. Di dalam Al-Quran dari tangan ke siku. Tidak boleh dari siku ke tangan. Ada kan gini. Maal. Ya, tidak ambil pakai ini dari sini. Itu jadi, jadi begitu juga aja. Tangan di atas siku dikit supaya membasuh kedua tangan sampai siku dan apa yang menutupi kuku yang panjang ujung-ujungnya di bawah kuku itu gini ya kuku itu apalagi itu yang kerja di tanah untuk bangunan banyak kuku seseming maka itu bersihkan itu. Jadi membasuh buka mulai tumbuhnya rambut atas ini sampai ujung dagu, dari telinga satu sampai telinga kiri, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku dan apa yang menutupi kuku yang panjang ujung-ujungnya dari di bawah kuku, di bawah kuku. Nah itu jadi kemudian mengusap sebagian kepala. Jadi setelah ada itu bagi kalau Imam Syafi'i biasanya itu separuh-separuh sudah begini. Jadi yang disapu ini kepala bukan rambut. Jadi harus betul-betul sebagian itu masuk di. Ini hanya sekedar Pak. Ini hanya sekedar kita paham kalau hanya mempertajam baik. Memperhalus. Ya memperhalus. Yang mengusap kepala sekalipun tidak ada rambut yang tumbuh, walaupun tidak ada rambut tetap juga begitu. Dan tidak cukup dengan mengusap rambut bagi yang panjang rambutnya. Jadi dikatakan ini mengusap sebagian kepala sekalipun tidak ada rambut yang tumbuh dan tidak cukup dengan mengusap rambut yang panjang melebihi batas kepala. Ya harus terkena ya. Kelima, membasuh dua kaki sampai mata kaki. Juga wajib membasuh kedua tumit dan sela-sela kulit yang retak yang di kedua tumit. Jadi apa ya? Jadi maaf ya, ini sampai di atas mata kaki.
Sebab ini, suatu ketika Rasul melewati kuburan, ternyata Rasul berhenti di samping kuburan itu. Kata sahabat, kenapa yang sudah berhenti? Kuburan ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasul kesalahan? Ada dua. Pertama, tidak bersih kencing kalau kencing. Yang ketiga, kalau beruduk tidak basah tumit di belakang. Jadi Rasul mengambillah kepala korban, ditancapkan masuk ke kuburan itu, berdoa. Selama kayu ini tidak kering, maka selama itu berhenti disiksa. Nanti kalau kering lagi, itulah sebagian membawa kembang ke ke kuburan. Jadi perhatikan Pak, kalau sampai ke atas mata kaki, tidak usah kita punya wudhu. Harus benar-benar Pak, harus benar-benar perhatikan betul. Karena itu kalau wudhunya orang tidak tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Jadi membasuh dua kaki sampai mata kaki juga wajib dibasuh kedua tumit dan sela-sela kulit yang retak di bawah kedua tumit. Itu yang akan tertib. Jadi tidak membasuh dengan menyiram. Atau itu menyiram kan? Ya bapak lah, pokoknya ada air menetes ke bawah membasahi kaki dan membasuh kan kita menggosok, atau kan menyiramnya. Jadi disunahkan untuk di sela-sela kaki ada daki yang menghalangi, begitu digosok kan hilang. Kalau dibiarkan saja ada daki di situ menghalangi, ada sampai ke kulit, tapi kalau digosok kan hilang barang itu. Ya, kan menyiram. Orang kan asal siram kan? Ya, disiram sampai dicelat. Jadi katakan di sini adalah disiram basuh tumit dan sela-sela kulit yang retak yang di bawah kedua mata kaki. Jadi di bawah yang kaki sampai di atas mata kaki itu. Di samping digosok-gosok. Apa gunanya? Dikhawatirkan ada benda melekat sama kaki itu. Begitu digosok hilang, tapi kalau digosok tetap aja di situ sehingga air tidak sampai ke situ. Wudu tidak sah. Ini Bapak dan Saudara-saudara. Jadi itulah tadi para rukun wudu. Jadi niat pertama niat, yang kedua membasuh kepala, ini hanya sekedar ulangi, yang ketiga membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh dua kaki sama kaki, tertib. Nah, kemudian kita sunnahnya lagi nih Pak. Tadi ini sunnahnya. Sunnah wudu itu banyak sekali, diantaranya satu, membaca basmalah. Nah, oleh karena itu kalau berwudu sudah masuk bagian sholat Pak. Mulai khusyuk itu bukan kita mau salat, tapi mulai berwudu sudah bahagian dari ibadah. Sudah mulai bismillahirrahmanirrahim. Itu mulai bismillah. Jadi membaca basmalah. Kedua, telapak tangan dibasuh lebih dahulu sebelum masukkan dalam jaringan. Artinya ini kalau tangan yang memosak di mulut dibersihkan dulu. Nah, dikatakan di situ membaca basmalah. Yang kedua, telapak tangan dibasuh lebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam jaring. Tuh, bersiwak. Yang keempat, berkumur-kumur. Yang kelima, menghisap air ke dalam hidung lalu keluarkan kembali, mengusap seluruh kepala. Ketujuh, mengusap dua daun telinga. Ini sunnah Pak. Sulangan ke luar. Mengusap dua tangan telinga, baik bagian luar maupun bagian dalam. Kemudian membasuh sela-sela kedua jari tangan dan kaki. Kesembilan, membasuh sela-sela jenggot. Jenggot sudah. Yang ke-10, menggerak-gerakkan cincin. Ini sudah. Nah, kenapa kita itu cincin ini sunnah Pak? Jadi kalau Rasulullah itu kalau dia mau masuk kamar mandi buka, karena ini gambar apa sekaligus Rasulullah itu letak stempelnya. Stempel cincin Rasulullah ini bertuliskan Muhammad. Jadi kalau stempel trek, nah itu langsung gak digerak-gerak disebabkan kalau cincin ini terlalu ketat tidak sampai air Pak, tidak masuk air. Nah itu jadi menggerak-gerakkan cincin agar airnya terasa ke jari-jari, merata ke jari-jari. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan kiri, serba 3 kali. Serba 3 kali. Kemudian secara berturut-turut, jangan sampai dipisah antara fardu yang satu dengan fardu yang lain. Tidak hanya sekedar membasuh, tetapi disertai menggosok-gosok, membaca doa setelah selesai wudu. Jadi ingat Pak, kita berdoa. Itu banyak pahalanya itu kalau berdoa bersama. Itu tadi ya, sunnahnya. Kemudian makruh. Makruhnya berwudu ada 4. Pertama, memakai air secara berlebihan. Walaupun kita di sungai Pak, tidak boleh mentang-mentang air mengalir langsung sepot 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali namanya tidak dapat sunnahnya. Paling minimal sekali.
Tapi kalau 3 kali sunnah, jangan lebih. Kalau lebih tidak dapat sunnahnya, walaupun air mengalir di sungai. Tuh. Jadi makruh berwudu memakai air secara berlebihan. Yang kedua, minta bantu orang lain kecuali jika ada halangan. Mentang-mentang bos, sini kau. Coba tuang bapak nih, saya berwudu. Ini kan bos nih, tak boleh. Karena bapak masih mampu. Kecuali kalau tidak mampu boleh. Jadi mentang-mentang kita bos, punya anak buah 5, minta tolong. Sini kau. Coba bapak ini berwudu, coba tuang ke di atas. Tak boleh. Sepanjang kita mampu, makruh hukumnya. Siapa tahu Pak Ramlan nanti biasa jadi minta tolong sama anak buahnya dituangkan pada masih mampu, itu makruh hukumnya. Jadi meminta bantuan orang lain kecuali jika orang itu halangan. Melebihi dari 3 kali. Jadi ini 3 kali, dia sampai 10 kali, itu makruh. Melebihi dari 3 kali. Kemudian keempat, menggelapi dengan handuk, tak boleh gelapak. Kami sudah berwudu, ambil handuk, hilang. Bagaimana salat sunnah wudu? Apa di sini kan? Jangan coba-coba. Makruh hukumnya kalau sudah berwudu, diambil handuk, baru disapu lagi begini. Mentang-mentang kopinya mahal, takut basah. Biarlah dia basah, dia menjadi pahala banyak nanti. Jadi kan begitu. Jadi dilarang. Jadi katakan di sini bahwa mengelapi dengan handuk bekas wudu yang agar cepat kering itu makruh hukumnya. Kemudian kelima, perkara yang membatalkan wudu. Pertama, segala api yang keluar dari 2 jalan, dubur dan dubur. Yang kedua, hilangnya akal disebabkan mabuk. Mabuk dia teler. Yang ketiga, yang sebelumnya sakit atau gila. Sakit atau gila. Kenapa orang sakit? Kenapa orang sakit dan gila? Sakit itu kan tak sadar, apalagi sakitnya berat, gila, tak menyadarinya batal apa tidak. Kalau kan tidak tahu ya. Jadi hilangnya akal disebabkan mabuk, sakit atau gila, pingsan atau disebabkan tidur yang tidak menetap tempat duduknya di tanah. Kalau hari Jumat biasanya orang itu karena dia capek seharian kerja, akhirnya pergi ke masjid, akhirnya dia tidur. Itu tidak membatalkan wudu sepanjang masih duduk. Walaupun duduk seharian, kalau tidak tetap begini dalam posisi begini, tetap tidak batal wudunya. Kalau baring batal, terbuka benda itu. Barang itu kalau diangkat pada bakal keluar. Cobalah bukti bapak kalau duduk dalam bentuk, pasti diangkat begini. Kalau begini pasti tertutup. Jadi kalau bapak duduk tidur, tidak bakal wudu. Jadi katakan di sini bahwa segala apa yang keluar hilangnya Nah nih, mana tadi itu segala apa yang keluar hilangnya atau disebabkan mabuk dan gila, pingsan atau tidur. Tidur yang tidak menetap tempat duduknya dari tanah. Tanah artinya ini karpet itu bentuknya. Ya. Atau disebabkan tidur tidak menetap, duduk sudah. Kemudian menyentuh seseorang yang bukan mahramnya tanpa lapisan penghalang. Kalau ini bermacam-macam pendapat, tidak usah dibahas Pak, Bapak sudah tahu itu. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i bersentuhan dengan perempuan naik sawatnya atau tidak tetap batal wudu. Kalau pendapat lain walaupun bersentuhan kalau tidak sawat dah. Yang tidak kalau bersawat kalau tidak duhur dah. Itu jadi terserah kita. Kita imam hati-hati. Asal menyentuh perempuan bukan mahramnya tanpa lapisan dia batal wudu. Tapi Pak yang seperti Jumat itu kan kadang tidur yang morok itu kan hilang ingatan Pak. Atau enggak batal? Tapi duduk dia. Walaupun duduk dia. Walaupun apa morok. Kadang ketubangan tak ingat lagi kan. Sudah hilang ingatan itu. Seperti apa? Tapi tidak bakalan batal wudunya. Kenapa? Karena barang tertutup. Pintunya ditutup oleh tempat duduk. Tapi asal masih rapat, tidak apa-apa. Pokoknya yang penting duduk rapat begini. Walaupun ngorok. Begini, maaf ya Pak. Ada seseorang bernazar. Ini maaf ya Pak. Maaf Pak ini Pak, maaf. Jadi ada orang bertanya, Pak Kiai, aku dulu pernah bernazar. Apa nazarmu? Kalau aku berhasil nanti aku berserah sama setan.
Bagaimana Pak Kiai itu saya sudah ternyata yang tersampaikan tidak sudah bagaimana tuh? Kata gampang kalau hari Jumat. Gampang kata Pak Kiai. Bagaimana aku cara bisa melanjutkan nazar saya ini? Sementara saya tidak tahu bagaimana setan. Kenapa mulut kami bernazar dengan setan? Ternyata nazar kami tersampaikan. Apa namanya akan tersampaikan? Bagaimana membayar nazar kami? Kata Rasulullah, kalau hari Jumat lihat orang-orang yang khutbah. Kalau ada yang tidur, itulah kau sedekahkan nanti. Kalau ada sementara diuraikan khutbah, ada yang tidur, itu kau sedekahkan. Bapak lain terjemahkan gitu kan? Orang khutbah itu setan. Kalau ada diuraikan khutbah, tidur, itulah kau sedekahkan. Tapi jangan bilang, sedekahkan aja. Jangan pula ini untuk setan. Itu kan jadi kita diupayakan karena syaratnya khutbah itu jangankan tidur, pegang tasbih tidak boleh. Ada salah seorang sahabat ketika Rasulullah berkhutbah, ada sahabat memegang semacam tasbih, ditegur, berhenti, fokuskan mendengarkan ceramah khutbah itu. Jadi jangan pakai tasbih saja tidak boleh, apalagi kalau tidur diupayakan Pak. Tapi kalau memang tidak telah, apa tidak dikata Allah tidak membagi atas semua orang. Lah capek sehari cari kerja Pak. Boleh jam 7 sampai jam 11 kerja terus, tapi ke masjid ya alhamdulillah bisa ke masjid daripada tidak ke masjid. Jadi kalau memang tidak bisa, memang tak apa tidak dikata. Karena barang tuh begini tidak terasa Pak. Tidak sengaja tidur, tapi kenapa tidur juga gitu? Kan tidak sengaja tuh Pak. Setengah mati kita, tidur juga. Ya tapi diupayakan bagaimana tidur ditahan, jangan sampai tertidur. Tapi kalau tahan secara manusiawi, secara alami tidak tahan, apa dari kata? Jangan sengaja nian ambil posisi anggap tidur seperti bapak itu baru begini, asal itu sengaja nian. Kalau kita begini dulu, apa dari kata bukan kemauan kita di atas kemauan kita. Jadi bapak-bapak, Pak Jo, biar dilurusin dikit ya. Yang sengaja tidur tuh yang setan. Kalau tertidur tidak setan. Sengaja dengan tidak sengaja. itu saya katakan tadi yang sengaja nian. Sengaja itu kan bisa Kalau tidak begini, apa dari kata tidak sengaja? Kalau memang sengaja duduk di tempat strategi, sandar begini, itu memang itulah kau sedekahkan katanya tadi. Tapi kalau kita begini capek, tertidur dan sengaja, itu di luar batas kemampuan Pak. Kita sengaja begini, tidur itu tidak sengaja Pak. Tapi kalau sandar, memang ada unsur kesengajaan. Yang berdosa itu ada unsur kesengajaan. Kalau tidak ada berdosa, seperti itu tadi. Itu yang sengaja tadi. Iya sengaja. Jadi adalah menyentuh yang terakhir menyentuh kemulan dengan orang telapak tangan sebagian dalam ini. Jadi menyentuh kemalum baik kemalum dia sendiri maupun orang lain, anak segala macam membatalkan wudu. Ini hanya sekedar hanya sekedar mengulang-ulangi kerja kita. Walaupun kita sudah tahu, tapi apa salahnya kita ulangi? Siapa tahu masih ada yang sedikit kurang mantap, akhirnya mantap. Pak, menyentuh maksudnya dalam arti kata misalnya mohon maaf ya, kan di luar kain ini. Kalau karena ini beda dengan ini Pak. Kalau ini tidak berpengaruh, ini berpengaruh. Itu agama. Jadi kalau menyentuh dengan telapak tangan di dalam ini, kalau ada telapak tangan bagian dalam, itu batal. Kadang-kadang sengaja kan? Sengaja atau tidak sengaja, kalau kena batal. Ya sengaja kok enggak. Kan sengaja kan? Jadi ya, insyaallah itulah barangkali pengajian kita subuh ini, walaupun sifatnya biasa tapi sangat menentukan ibadah kita. Insyaallah minggu depan kita akan bahas tentang mandi. Mandi. Demikianlah pengajian kita. Mohon ada maafnya, lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, pas niat